Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah buat front end dari bagian dashboardnya gitu. Jadi kita udah buat dashboardnya di sini. Oh ya, sebelumnya sedikit tambahan dikit banget buat si front endnya. Kita untuk headnya ini kita nggak usah inisiasiin gitu. Kita hapus, ini kita save. Nah di sini teman-teman lihat dia nggak ada perubahan gitu. Kenapa? Karena si H-nya itu kita bisa buat dia jadi mengikuti gitu. Mengikuti isinya. Jadi ini dia ke bawah isinya seberapa banyak. Nah, nanti otomatis width-nya itu jadinya dia height-nya ngikutin gitu. Nah, kalau yang width kan kita nggak ada data yang ke samping tuh. Jadi kita buat dia jadi fix 500 pixel gitu. Tapi untuk yang ke bawah kita buat dia jadi mengikuti. Jadinya mungkin nanti kalau misal ada gambar yang height-nya itu dia lebih kecil, nanti bagian gambar di sini khususnya ya. Jadi kan kalau di sini Oh, oke, tapi di sini kita udah menginisiasi 590 ya. Oke, tapi ya nanti di sini yang jelas dia ngikuti. Coba di sini kita hapus. Yang terjadi adalah oke, dia hilang. Oke, dia di 590-in aja dulu gitu. Nah, yang penting yang jelas bagian sini tuh biarin dia ngikutin aja gitu. Oke, jadi ini udah kita akan coba masuk ke bagian backend-nya gitu. Oke, jadi untuk backend-nya di sini kita akan coba pakai cara pakai cara server atau klien ya. Kita coba pakai cara kan klien udah tuh yang kita pakai get server side props. Nah, sekarang kita akan coba pakai cara apa? Cara client side gitu. Jadi biar variasi aja gitu ya. Walaupun nanti kalau in case-nya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Bagusnya itu kira-kira pakai apa gitu di sini. Nah, kalau menurut saya di sini tuh sebetulnya lebih bagus eh, untuk bagian ngambil datanya dari si post itu lebih baik server side. Kenapa? Supaya enggak, di sini client side gitu. Jadi supaya pada saat data itu sedang diambil, kita bisa sambil nampilin kayak skeleton gitu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini kita akan pakai si client side juga gitu sekalian tunjukin karena di video ini kan belum ya di project ini belum ada gitu. Oke, jadi kita akan buat si backendnya dulu ya. Jadi kita perlu pergi ke API di sini. Kita udah ada API user, kita akan buat satu new folder uh, post ini. Nah, di dalam post pertama kita buat satu namanya index.js. Nah, jadi index.js ini gunanya adalah untuk select semua post gitu ya. Nanti akan ditampilin di bagian sini. Gitu. Jadi kita akan tampilin semua. Gitu. Jadi di sini kita pertama panggil dulu si database-nya require add/lib/db. Kemudian selanjutnya udah ya. Udah kita export function handler request response. Nah, di sini query. Oke, udah bisa ya. Jadi di sini udah bisa untuk si ininya. Kalian export. Kita coba default function ya. Oke, sorry kurang untuk export. Ya, dia harusnya default. Jadi supaya yang diekspor tuh memang cuma yang ini aja gitu. Secara default tanpa disetting yang ini yang di upload gitu. Oke, jadi di sini uh, kita db.query select semua from post. Gini aja gitu. Ini error sama data. Oh, sorry. Salah. Di sini kita buat si callback-nya. Jadi callback-nya itu isinya adalah yang pertama seperti biasa ya, if error kita kasih console.error gagal mengambil post dari database titik 2 kita pakai ini error.stack. Nah, kemudian kalau datanya berhasil jadi kita langsung kirim aja si datanya ke klien dalam bentuk JSON gitu. Jadi di sini langsung res.start
status 200, kemudian dari JSON. JSON-nya adalah si datanya gitu. Oke, lumayan simpel ya untuk yang bagian ini. Kita udah buat. Selanjutnya kita coba ke bagian yang index. Kita di sini kita pakai use effect lagi untuk nge-fetch si datanya gitu. Jadi fetch slash API slash post gitu dong. Nah, kemudian di sini kita pakai then res, kita ambil si res diubah dalam bentuk JSON, kemudian hasil dari JSON-nya, result-nya kita console log dulu deh, coba si resnya gitu. Nah, ini kita save, kita coba reload. Nah, di sini nggak ada muncul ya, cuman karena kita taruh di sini array. Nah, di sini udah muncul nih postnya. Di sini kita udah punya satu post, ada deskripsi, caption ya harusnya, bukan deskripsi, sorry. Di sini kemudian di sini ada post underscore image yang mana dia bentuknya kan gambar tuh dia blob gitu ya, long blob, kemudian di sini ada post like, kemudian profile ID atau yang punya tuh siapa gitu. Jadi di sini profile ID berarti kita butuh ambil data profile ID juga ternyata. Jadi supaya bisa ditampilin di sini. Kemudian di post data. Oh ya, dan juga kita butuh komen by the way. Kita butuh buat tampilin di sini. Yang komen di sini gitu. Jadi nanti ngambilnya berdasarkan yang profile. Oh no, kita ambil berdasarkan post ID gitu. Jadi ternyata untuk ngambil ada beberapa step yang perlu kita lakuin di sini. Tapi yang jelas secara umum tadi kita udah berhasil ngambil datanya ya, ini array-nya. Nah, kita akan utak-atik lagi bagian sininya, nggak cuman ngambil data dari post gitu ya. Tapi kita perlu ngambil dari untuk buat si nama-nama yang ada di sini gitu. Oke, jadi enggak, kita nggak buatnya di sini. Jadi kita akan buat di tiap-tiap ininya. Jadi kan di sini kita udah dapat ininya nih. Di sini untuk nama yang di sini kan nama user pembuat postnya. Nah itu di sini kan ada profile ID itu. Jadi di sini adalah si pembuat postnya. Jadi kita akan buat API lagi di API yang beda. Ambil user, sorry, lebih tepatnya ambil profile berdasarkan ID gitu. Nanti kita akan buat itu, kemudian untuk komen juga sama, kita akan buat API untuk ngambil komen berdasarkan post ID gitu. Jadi itu yang akan kita ambil. Jadi di sini kita buatnya bukan di sini tapi di folder baru. Kita buat si profile gitu. Nah, si profile kita new file langsung gini aja. Profile ID .js. Nah, segini. Jadi kita akan nge-getnya pakai parameter parameter yang ada di atas sini gitu ya. Meskipun nanti kita makainya bukan di sini tapi melainkan nanti aja gitu. Nah, jadi di sini kita buat dulu variabel db itu adalah dari require add/lib/db. Kemudian di sini kita buat si export default function handler request respond. Nah, di sini. Oke, jadi kita di sini profile ID gitu ya ambilnya. Jadi di sini variabel ID atau biar lebih lengkap deh, profile ID itu adalah diambil dari request dot di sini itu query dot. Nah, kemudian disamain sama yang ini ya. Di sini adalah profile ID gede. Jadi profile ID gitu. Nah, kemudian di sini kita baru ambil db.query. Nah, select from profile berarti ya.
profile where profile ID-nya profile underscore ID adalah profile ID. Di sini error data, di sini if error, kita console.error gagal mengambil profile dengan ID. Oh, ini kita pakai yang tanda 11 ya. Gini, ini profile ID dan titik 2 lagi kita isi seperti biasa error stack. Nah, kemudian si datanya yang akan kita kirim, jadi respon status 200.json. Nah, datanya itu adalah kan berarti ID itu cuma satu ya. Berdasarkan ID berarti kita data yang ke 0 gitu. Karena kan dia bentuknya array itu. Jadi supaya biar langsung aja kita pakai data kotak 0 gitu. Oke, ini kita save. Gitu. Oke, kita akan coba satu dulu untuk yang komen nanti dulu ya. Jadi kita akan pada saat nanti data yang di sini ditampilin itu nama yang di sini tuh dia langsung berubah. Maaf. Jadi di sini langsung berubah jadi berdasarkan si profile gitu. Nah, kemudian untuk yang sini juga ini nama user, ini resume bla bla bla. Oke. Di sini sudah kita akan coba aplikasiin si API kita. Gitu. Jadi pertama kita ke sign in. Sorry, ke index ya. Di bagian index kita udah console.res. Nah, ini kita ubah. Kita perlu buat satu ini variabel post set post use state. Dia itu bentuknya array. Kemudian di sini kita set post berdasarkan resultnya. Gitu. Nah, udah. Kemudian di sini ya di sini kita perlu ini ya BTW. Jadi di dalam komponen post kita akan ngambil props gitu nantinya. Nah, propsnya itu nanti kan dia didapat dari sini, si sign in. Oh, sini sorry. Nah, no, bukan sign in, index. Nah, di sini kan kita perlu nih buat untuk apa? Buat nyimpen data-data dari si data ini, gitu, si set postnya. Gitu. Jadi di sini kita ini post.map kemudian post. Nah, apa yang dilakukan? Ini kita Ctrl X adalah return ini si postnya missing key. Oke. Nah di sini kita atau misal pakai ini kali ya. Kemudian ini kita masukin ke dalam key. Nah, di sini di dalamnya adalah si postnya kita. Nah, oke, jadi kita akan cek dari di sini ya tadi. Nah, array-array ini. Nah, di sini kita pertama kita butuh post.post_id gitu. Jadi untuk si ID-nya, nah kemudian data-data yang kita masukin ke sini. Yang pertama ID itu adalah post_id juga di sini. Kemudian di sini profile itu adalah post.profile_id gitu. Profile_id. Kalau like di sini nggak kelihatan ya, kalau di ini kalau nggak salah ya nggak kelihatan ya. Di sini juga untuk ininya kita nggak buat ada. Ya udah itu nanti aja nggak masalah.
Kemudian image, oke, untuk image-nya belum ya. Jadi oh ya, image kita butuh deh. Di sini image itu adalah diambil dari post underscore image. Jadi kita ada ID, oh sama deskripsi, sorry. Deskripsinya adalah dari post underscore deskripsi. Jadi date nggak usah, deskripsi udah, post ID, image udah, tadi ID udah ya, ID udah, like nggak usah, profile ID udah, gitu. Oke, jadi di sini ini coba kita save. Oke, oh ya, sorry. Sorry, ada some errors, yaitu di sini saya lupa kasih. Nah, gitu. Kita save, ini kita cls, kita close dulu ya. Sorry, tadi itu karena sini saya lupa kasih kotak. Teman-teman kalau misal ini jangan sampai lupa ya. Ini npm run dev, atau nanti dia akan infinite tuh, dia jalan terus. Kita buka, kita cek kita sessionnya masih ada atau enggak. Oke, ternyata masih ada, karena tadi belum kita ini juga sih ya soalnya. Nah, di sini dia munculnya cuma satu. Kenapa cuma satu? Karena data di sini si post ini kan, kalau teman-teman ingat, dia cuma satu tuh tadi. Cuma di sini kita udah masukin data-data di sini. Jadi coba di sini tuh ada nggak ya? Di sini div, ya, di sini ada satu. Oke, di sini flex item, bla bla bla. Oke, di sini nggak ada ya. Berarti data yang di sini kita akan pakai props-nya. Kita masuk ke si profile, komponen post maksudnya, sorry. Nah, di post ini baru kita pakai data-data yang tadi udah kita kasih gitu. Yang kita dapetin maksudnya, sorry. Nah, oke, yang pertama kita kan yang profile dulu aja ya. Jadi kita untuk ngambil profilnya kita perlu kita pakai use effect lagi di dalam sini. Jadi ada use effect di sini. Kita akan fetch data ke slash API slash profile ya, profile slash gitu. Jadi kita akan masuk ke API, kemudian profile ID-nya. Nah, nanti di sini yang isinya, dan ini kita jadiin gini. Nah, isinya yang di sini gitu. Di situ isinya diambil dari mana? Dari sini. Jadi kita buat satu profile ID, itu adalah props.profile. Itu karena tadi kita di bagian index di sini kan kita punya yang profile ID nih. Profile itu adalah isinya profile ID. Jadi di bagian sini kita masukin profile ID gitu. Kemudian di sini then res.json, kemudian then resnya kita console log lagi dulu ya. Data dari si res itu apa? Nah, jadi kemudian ini kita reload, dia masuk kayak gini. Nah, di sini dia ada objek profile picture, profile name. Nah, di sini dia muncul si profilnya gitu, berdasarkan dari yang ada di sini gitu ya. Jadi kan ini profile ID 1 nih. Dia didapat dari ini profile itu. Ini adalah oke. Jadi si profile ID 1 itu diambil dari sini. Jadi props profile dia kan ID-nya 1. 1 itu didapat dari mana? Dari pada saat kita ambil data index di sini, waktu kita ambil data post itu kan yang punya post pertama yang udah ada postnya itu, kalau di database pun dia masih sih profile yang satu gitu di sini. Nah, yang postnya baru ada satu dan dia itu adalah punyanya profile ID 1.
Nah, waktu profile ID 1 dipanggil, datanya di sini ditampilin di sini ya. Kemudian di sini ada profile ID-nya isinya satu. Kemudian kita masuk ke halaman komponen post. Di sini kita panggil lagi pakai use effect. Dan di sini saya lupa pakai ini, sorry, jangan sampai lupa ya. Nah, jadi atau nanti malah dia akan reload terus. Nah, kemudian di sini API profile slash. Nah, di sini diisi satu gitu, sesuai yang ada di API di sini profile ID. Jadi yang dimunculin di tadi di console log di sini jadinya adalah si ini yang cuma satu itu gitu. Jadi lumayan masuk gitu ya. Apalagi untuk use effect-nya lumayan agak jauh ke dalam gitu. Tapi semoga teman-teman paham gitu. Nah, di sini kita udah ada si console log ini, si result ini. Tinggal kita masukin ke dalam use state gitu. Jadi kita buat variabel di sini profile set profile. Sini use state ini use state di sini kita tinggal oh ya bentar, dia bentuknya itu adalah objek. Jadi di sini kita taruh ini aja nggak masalah. Nah, ini kita ubah jadi set profile berdasarkan si resultnya. Nah, tinggal di sini yang tadinya ini nama user kita ganti jadi profile dot profile underscore apa kalau misalnya untuk nama ini profile underscore name gitu. Jadi di bagian sini kemudian bagian bawah juga ada ya, bagian ini nama user kita ubah juga dia jadi profile dot profile underscore name. Nah, ini kita coba save. Nah, di sini jadi musuhnya udah test database, jadi sesuai dengan nama dari pemilik akun profile ID 1. Yang mana profile ID 1 itu namanya adalah test database gitu. Jadi di sini datanya udah sesuai nih. Test database, kemudian di sini juga test database gitu. Kemudian di sini kan ada profile ya. Itu profile nanti dulu aja ya. Kemudian gambar di sini juga nanti dulu. Sebelum udah ada sih gambarnya. Oke, tapi nanti dulu di sini test database. Di sini udah yang sebelah sini itu diambil dari oh deskripsi, sorry. Deskripsi itu kan di sini udah ada tadi ya. Kita tinggal variabel uh, deskripsi adalah props.desk. Nah, si deskripsi kita taruh di deskripsi di sini. Kita taruh profile. Oh no, langsung aja desk. Nah, jadinya nah ini adalah contoh dari post untuk profile database. Nah, gitu. Ini database test. Nah, ini tuh isi deskripsinya. Gitu. Jadi yang dari profile ya benar. Jadi di sini udah muncul ya untuk sini juga. Tinggal user comment, ini adalah isi komen. Nah, ini yang belum. Tinggal part terakhir di sini adalah si bagian komen. Nah, untuk si komen kita akan buat dulu API-nya juga. Jadi kita akan pergi ke page. Kita udah ada post profile user. Selanjutnya adalah kita new file. Oh, sorry. Kita new folder comment. Nah, kemudian comment kita new file lagi. Komen yang berdasarkan post gitu. Jadi kita masukin gini post id.js gitu. Jadi kita akan ngambil berdasarkan post id di sini. Kita variabel db require add/lib/db. Kemudian kita export default function handler request response ini. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah kita ambil si post ID-nya. Jadi kita variabel post ID itu adalah dari query.post ID. Nah, kemudian kita baru lakukan querying di sini. Nah, oke, jadi untuk si comment kita akan masuk ke dalam database-nya si comment gitu. Oke, kita coba sekalian sambil cek si comment. Oke, dia pakai S ya, jangan sampai salah. Ini untuk
post yang satu, jadi udah ada ya otomatis nanti yang ini kan post pertama nih. Jadi komennya juga udah ada nanti. Kemudian ada profile ID-nya juga nih. Nah, nanti kita bisa ambil. Nah, query-nya adalah berarti select semua from comments where profile kita kita ngambilnya berdasarkan post ya, sorry. Where post underscore ID sama dengan post ID gitu. Jadi kita akan ambil semua komennya. Di sini error data seperti biasa ya, if error kita console.error gagal mengambil komen dengan post ID. Ini kita pakai sama dengan deh. Ini titik kita isi dengan error stack. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah datanya itu yang akan ditampilin sebenarnya kan cuma satu nih, biasanya yang di sini yang ditampilin cuma satu. Jadi untuk datanya kita akan dari semua yang kan nanti otomatis datanya banyak tuh. Yang sininya post ID-nya tuh satu itu berdasarkan komen yang dimasukin oleh orang gitu. Nah, jadi di sini kita cuma ambil yang ditampilin gitu ya, di bagian itu cuma satu gitu. Jadi di sini kita res status 200.json. Nah, untuk JSON-nya adalah data yang satunya aja gitu. Ini kita save. Kemudian kita masuk ke bagian post yang di sini komponennya. Kita akan masukin buat yang bagian ini adalah isi komen sama ini user yang komen gitu. Nah, di sini kita udah ada profile ya sebetulnya. Jadi profilnya kita butuh dua nih, profile ID. Sebentar. Jadi kita perlu buat satu lagi sebetulnya. Cuman di sini, oke, kita buatnya dulu deh. Jadi comment set comment. Ya use state isinya objek karena udah diinin satu jadi satu gitu. Kemudian di sini use effect. Ini use effect untuk ngambil data profil yang ngepost gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah use effect untuk ngambil data komen. Jadi fetch ini juga slash API slash comment slash kita ambil dari post ID ya. Jadi kan tadi ini berdasarkan post ID. Kita udah ambil juga di bagian sign in, di bagian index maksudnya untuk ID si postnya nih, post ID. Gitu. Jadi oke, mungkin ini kita agak lengkapin aja ya, namanya jadinya post ID. Profile, deskripsi, image, oke, gini. Jadi kita udah ada post ID, kita ambil di sini satu lagi. Variable post ID itu adalah props.postID. Gini, kemudian si post ID ini kita pakai di sini. Post ID gitu. Jadi nanti API comment post ID nanti akan ngambil yang berdasarkan yang di sini gitu kan, otomatis nanti bisa banyak tuh. Tapi kita ambil yang bagian atasnya aja. Nah, di sini di sini jangan lupa kita kasih gini ya. Nah, di sini kita kasih then res.json, kemudian then resultnya kita langsung taruh aja ya, set comment res gitu. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke bagian sini. Ini user yang komen kita hapus karena isinya kan cuma langsung satu doang tuh. Nah, berarti di sini kita langsung komen. Oh, di sini usernya deh, sorry. Ini nanti dulu, kita yang sini dulu. Isi komennya, comment value. Jadi di sini berarti comment dot value.
gitu. Coba ini kita save. Sini oke, ini kita coba reload. Ini user comment. Oke, di sini ada yang error kayaknya. Soalnya kan di sini post ID itu ada satu nih. Ini adalah komen dari profile test database 2 untuk si post ID 1 gitu intinya. Nah, tapi di sini dia belum muncul ya. Jadi ini user yang komen, tapi sini isi komennya belum muncul. Kita coba kita console login di sini ke server, nggak ada masalah. Oke, ini kalau kita cek dia ada objek comment underscore value. Oke, berarti kemungkinan sih cuma salah di ininya aja. Jadi comment oh ya yeah. Di sini bukan comment dot value, comment underscore value. Nah, jadi dia udah muncul nih di sini. Gitu. Jadi ini untuk komennya dia udah muncul. Bentar, pengen cek. Oke, di sini juga sama ya. Udah nggak apa-apa ya. Ini gini. Oke. Kemudian kita tinggal perlu ngambil si profile yang komen gitu. Jadi di sini ada satu lagi data yang perlu kita ambil gitu, dan kemudian kita masukin ke post di sini. Oke, berarti di sini uh, untuk yang ini ya, ini user yang komen ini kan harusnya berarti adalah profile test database 2 nih, komen dari profile untuk post dari profile test database. Gitu. Jadi kita akan ambil si profilnya. Jadi pertama-tama kita di sini buat satu lagi ya. Kita kasih nama comment profile, set comment profile, use state, isinya langsung objek gitu ya. Kemudian untuk fetch-nya kita lakuin di sini. Gitu, langsung fetch slash API slash profile berdasarkan ID. Nah, ID-nya itu diambil dari comment dot profile underscore ID. Gitu, di sini then res.json, kemudian di sini then res. Kita coba console.log lagi dulu ya, res. Ini kita save. Oke, ada yang salah di sini, gagal mengambil profile dengan ID comment.profile underscore ID. Oke, di sini ada error. Kita coba cek. API resolve server page profile ID query file undefined ya. Oke, bentar, kita coba lihat dari awal. Nah, oke, di sini udah. Tadi karena ini aja kali ya. Nah, kita Ctrl Shift I. Oh, di sini console log resultnya masih belum muncul. API profile comment. Jadi kan dari yang komen ini kan, di dalam komen itu kan dia ada profile ID. Oke, ini dia muncul error. Oke, sebentar. Oke, di sini nggak bisa muncul ya. Di sini kalau misal di search juga undefined. Berarti oh iya gini. Jadi ini kita cut. Kita buat satu lagi use effect di sini. Use effect ini. Nah, kita paste di sini. Kemudian yang membedakan adalah di bagian kotak ini kita masukin komen gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, kotak yang ada di sini itu isinya adalah si use effect, dia itu akan mendengarkan apakah ada perubahan di dalam komen ini gitu. Jadi setiap ada perubahan di dalam komen ini, maka si perintah yang ada di dalam use effect ini akan dijalankan gitu. Jadi kan urutannya gini, halaman di load, kemudian use effect yang ini jalan gitu ya. Seperti biasa ambil profile untuk profile ini. Kemudian di sini untuk komen jalan seperti biasa untuk ambil yang ini gitu. Nah, tapi untuk yang ini itu dia akan perlu menunggu data yang dari si komen di sini gitu. Dia kan perlu nunggu nih datanya. Sedangkan pada saat ini jalan sama ini jalan bareng kan, data yang di sini tuh dia belum selesai
Tapi di use effect yang ini dia udah minta data komen gitu. Berarti kan otomatis data yang diambil itu adalah ini, kosong gitu kan. Nanti yang ditampilkan adalah data di sini, kosong. Nah, tapi kemudian pada saat isi yang ada di sini selesai, di sini kan kita ngeset komen nih. Oke, ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, oke, jadi kan di sini kan kita ngeset otomatis si dalam data komen ini dia itu ada yang berubah gitu, terjadi perubahan karena di sini ada yang berubah datanya. Use effect ini akan dipanggil sekali lagi. Kemudian karena datanya udah ada sekarang, kita bisa pakai comment .profile underscore id ini gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu taruh di sini gitu. Sekarang ini kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini udah ada objeknya si test database 2. Nah, di sini kita tinggal taruh aja ini ke set comment profile res gitu. Kemudian kita tinggal pakai aja di sini juga di bagian ini. Ini user yang komen, kita ganti isinya adalah comment profile dot uh, profile underscore name. Gitu ya, ini kita save comment profile dot profile underscore name. Oke, di sini masih error ya. Sebentar. Kalau cek di sini tuh dia profile underscore name. Dia namanya adalah comment profile kan. Comment profile di sini comment profile dot profile underscore name. Kita coba reload. Oke, tunggu. Nah, di sini teman-teman lihat di sini tes database udah jadi tes database 2 gitu sesuai dengan data ini gitu. Jadi ini tes database itu datanya yang ini, kemudian tes database 2 itu datanya yang ini gitu. Kemudian tes database dan seterusnya gitu. Jadi udah bisa. Jadi ini kalau misal kita reload lagi ya. Nah, di sini teman-teman lihat database 2 gitu. Jadi kita udah bisa nampilin data profile yang di sini dengan kita panggil pakai cara use effect, kemudian data deskripsi komen gitu ya. Komen ini kita ambil dari database komen berdasarkan post ID-nya. Kemudian database di sini kita ambil berdasarkan komen yang ada di sini gitu. Kita ambil, kita tunggu sampai yang di sini ada perubahan gitu. Oke, jadi itu untuk si bagian profile ini gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukup sampai sini dulu ya. Jadi kita udah berhasil nampilin data komen yang ada di dalam database gitu. Dan juga pada saat kita ambil, kita itu sekali ngambil itu langsung banyak fetch yang terjadi nih. Jadi kita ada fetch post gitu ya, data ini. Kemudian dari fetch post tersebut kita ambil data-datanya, kita masukin ke dalam props. Kemudian props yang ada di dalam post, si post komponen post itu kita melakukan fetch lagi gitu di dalamnya untuk ngisi data ini. Kan tadinya cuma profile ID si user yang upload post tuh. Nah, dari profile ID kita dapetin test database, di sini test database juga. Kemudian ini dari post ya, dari deskripsi si post. Nah, kemudian dari si post itu sendiri kan dia ada ID. Nah, ID-nya kita bisa pakai untuk ngambil komen gitu. Jadi kita bisa ambil komen dan juga kita bisa ngambil si user siapa yang komen di uh, post ini gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Di video selanjutnya nanti kita akan uh, perbaiki gitu ya untuk bagian yang gambar. Di sini kan kita gambarnya masih pakai gambar yang default gitu. Nah, nanti di video selanjutnya nanti kita akan coba bagaimana supaya gambarnya itu sesuai dengan yang kita upload yang tipe datanya blob gitu ya. Dan juga kita akan lanjut ke bagian create supaya si user nanti bisa create eh, post gitu. Nah, tapi itu untuk video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.